Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Asmarita dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dongeng, yaitu pada kelas 3, tema 2, subtema 1. Yuk, simak penjelasannya. Yuk simak pengertian dongeng menurut KBBI. Menurut KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, sedangkan menurut pengertian lain, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau hayalan. Fungsi dongeng ada dua, yang pertama untuk penyampaian pesan moral kepada si pembacanya, dan yang kedua sebagai hiburan bagi pembacanya. Struktur dongeng terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendahuluan. Pendahuluan yaitu kalimat pengantar untuk memulai cerita pada sebuah kalimat. Contohnya pada kalimat, pada zaman dahulu hiduplah kakek tua. Nah, yang kedua peristiwa atau isi. Peristiwa atau isi adalah kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu atau peristiwa inti. Nah, yang terakhir itu ada penutup. Penutup adalah kalimat untuk mengakhiri cerita pada dongeng. Contohnya pada kalimat, akhirnya mereka hidup bahagia. Ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng itu ada 5. Yang pertama, dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. Yang ketiga, pendahuluannya singkat atau lebih ke inti. Yang keempat, ceritanya singkat dan cepat. Yang terakhir atau yang kelima, cerita merupakan hayalan atau fiksi. Unsur intrinsik dongeng ada 8, yaitu yang pertama tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contohnya yaitu tentang persahabatan, tema pada persahabatan. Yang kedua itu ada latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya pada latar waktu, contohnya siang hari, sore hari, atau malam hari. Yang kedua latar suasana. Latar suasana itu ada sedih, senang, dan bahagia. Yang terakhir ada latar tempat. Latar tempat itu contohnya seperti di rumah, di sekolah, di lapangan. Yang ketiga ada alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah dongeng atau jalan cerita. Yang keempat, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah dongeng. Misalnya, bisa hewan, manusia, dan tumbuhan. Yang kelima, yaitu penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh. Misalnya, bisa baik, jahat, dan lain-lain. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. 7. Majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa dalam cerita dongeng. Yang terakhir atau yang ke-8, amanat. Amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan si penulis kepada si pembacanya. Entah itu pesan moral sosial, agama, dan sebagainya. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.